Shalom. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Nenggolan, Bapak El, terima kasih. Dan seluruh tim pelayanan yang ada beri kesempatan saya. Nama saya Pendeta Suheri Gultom. Saya basicnya dulu dokter, saya tahun 88 masuk kedokteran USU, kemudian saya lanjut S2 di USU, lanjut teologi misiologi, teologi terakhir pastoral keluarga. Konseling keluarga. Dan 17 tahun yang lalu saya putuskan meninggalkan kedokteran. Saya sepenuh waktu di pengembalaan gereja. Pada prinsipnya dokter juga baik, tetapi panggilan khusus ya. Jadi yang ada dokter sini anaknya nggak perlu tinggalkan. Masih banyak lagi pelayanan. Dokter dengan pendeta sama-sama melayani. Marketplace dengan dalam gereja sama-sama rohani. Nah saudara, hanya saya aktif di sini dalam bidang keluarga. Saya pernah mengalami stres, frustrasi, depresi dalam berkeluarga. Bisa tunjukkan keluarga saya mungkin. Saya pernah merasa mau bercerai, istri saya letih dalam pernikahan kami, saya juga letih. Banyak ternyata orang letih loh dalam pernikahan. Kalau orang kan kerja di rumah sakit kayak saya jaga malam itu kan capek otak ya, capek otot ya. Itu sebentar kita pulih. Tapi pernikahan itu bisa sakit mental. Yang membuat engkau kena mental pasanganmu sering. Ya, yang terdekat dengan kita itu sering kadang-kadang menjadikan kena mental. Tapi saya bersyukur saya datang ke Tuhan Yesus, keluarga saya dipulihkan Tuhan, kami suami istri bangkit dan jadi berkat dan gereja kami sekarang kuat di bidang keluarga. Jadi kami sangat dari keterpurukan kami bangkit menjadi berkat bagi keluarga. Ya ini istri saya, anak saya yang pertama Yohania dan Jamie, dua-duanya adalah dokter muda. Dan yang satu mau penempatan, yang satu sedang koas. Dan dua-duanya aktif di gereja bawa khotbah. Mereka ini pernah keletihan melihat kami bertengkar. Tapi Tuhan pulihkan. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari sama kita baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 di depan ada. Saya aktif di YouTube ya, ada Menara Doa Pagi jam 5. Saya sudah aktif di situ, ada di TikTok. Semoga saudara ikuti. Ya, cukup viral beberapa topik tentang perselingkuhan, tentang rumah tangga yang mau bercerai, itu sangat viral ya di Suheri Gultom. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you so much. Ya, viralkan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, kita baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Sama-sama kita baca di depan. 1-2 ya. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau terus, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling rumah mejamu. Terus, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Bapak Ibu, saya percaya yang mengirim saya kemari Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya tidak tahu bagaimana saya ketemu dengan salah seorang dan melalui sosial media terhubung dengan Bapak Gembala, Tuhan Yesus kirim saya kemari. Tema kita adalah keluarga yang kuat dan bahagia. Saudara, ini adalah berkat atas rumah tangga. Berapa banyak ingin berkat atas rumah tangga? Amin saudara. Yang pertama, takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Dalam kitab Mazmur 128 ini dikatakan suami yang takut akan Tuhan, istrinya akan seperti pohon korma yang subur. Dan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun yang di sekeliling mejamu. Menjadi pohon anggur itu pohon korma artinya adalah manis. Pohon anggur itu manis. Menjadi istrimu itu penuh sukacita, penuh bahagia dan menjadi energik. Saya bersyukur terakhir ini Tuhan beri kesempatan ke saya melihat istri saya sangat sukacita, sangat bahagia dalam kehidupan kami berkeluarga. Sangat menikmati rumah tangga. Saya sangat bersyukur kalau keluargaku sekarang ini jadi sorga. Keluargaku adalah sorgaku. Sama-sama kita katakan 1-2 ya. Keluargaku adalah sorgaku. Jadi nggak perlu mati dulu baru ke sorga. Di keluarga kita itu adalah sorga ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, hubungannya baik.
ayah, ibu, anak-anak, kalau hubungannya baik itu sorga. Tapi kalau hubungan tidak baik itu neraka, saudara. Saudara, dan ayat ini jelas berkata bagaimana keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau suami yang takut akan Tuhan, maka dikatakan istrinya itu akan menjadi istri yang penuh sukacita. Yang kedua dikatakan anak-anaknya dikatakan menjadi anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu kuat, gagah perkasa, anak-anaknya ulet, anak-anaknya akan hebat. Pada kitab ayat yang ke-6 dikatakan anak-anaknya itu akan diberkati, cucunya diberkati. Katakan anak cucuku diberkati. Nah, masalahnya adalah di ayat yang pertama dikatakan apabila hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sering sekali suami berani menikah tapi nggak tahu petunjuk jadi suami. Sering sekali berani jadi istri tapi nggak tahu petunjuk jadi istri. Berani jadi mertua tapi nggak tahu petunjuk jadi mertua. Berani jadi menantu tapi nggak tahu petunjuk jadi menantu. Maka tidak heran menantu mertua perang. Ada menantu mertua nggak cakapan. Ada menantu mertua payah makan semeja. Kenapa? Karena mereka nggak tahu petunjuk. Sama dengan kota Serpong ini. Sama dengan kota Jakarta. Kalau nggak ada petunjuk, nggak ada Google Maps. Pasti kami akan kesasar. Kan Google Maps itu kan selalu kalau kita kesasar, wah cari lagi, belok kiri, belok kanan, terus. Ada petunjuk. Nah masalahnya sering kita nggak belajar petunjuk itu. Saya kalau dokter kan mengobati orang di IGD, ada petunjuk. Sehingga kalau ada orang keracunan baygon, petunjuknya jelas. 1, 2, 3, 4. Itu yang kami lakukan, pasiennya selamat. Mudah-mudahan banyak yang selamat. Tetapi banyak ketika bertengkar suami istri, mereka tidak ada petunjuk. Akibatnya mereka stres dan frustrasi dan depresi. Saudara, saya hari ini membagikan sedikit petunjuk kepada Bapak Ibu. Bukan lebih baik keluarga saya. Saya juga sudah terangkan tadi bagaimana kami stres, frustrasi, depresi, dan ingin bercerai. Karena petunjuknya ternyata saya nggak baca, rambu-rambunya. Setelah saya baca petunjuknya, saya baru bilang, klik, ini rupanya. Siapa yang pernah kebingungan satu bidang, satu usaha, tiba-tiba ada ilham pas doa, klik, ini rupanya supaya berhasil usahanya. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Coba angkat tangan. Pernah ada nggak? Wah ini dia rupanya. Baru aku bisa sukses usaha. Tapi nggak ada loh, jarang orang berjuang untuk keluarga. Ini masalahnya. Ketika usahanya drop down, dia berjuang. Oh, ini supaya sukses usaha. Kami juga kadang-kadang supaya jadi dokter spesialis. Oh, ini rupanya resepnya. Tapi ketika dalam keluarga, sering sekali mereka memilih jalan bercerai. Angka perceraian, data statistik, 400.000, 500.000 per tahun Indonesia. Terdaftar Pak. Tidak terdaftar kalikan 4. Yang saya tahu case lebih banyak tidak terdaftar. Jadi hampir 2 jutaan yang bercerai Indonesia. Every year. Tiap tahun. Seorang ibu yang konseling dengan saya nggak tahu Pak Pendeta, saya lihat menantuku sama istrinya baik-baik aja tuh. Tiba-tiba pengadilan mau bercerai. Jadi jangan heran tiba-tiba kalian lihat ada orang yang baik-baik aja, rupanya nggak baik-baik aja. Jangan heran juga ketipu dengan sosmed. Mereka rajin tuh, gandeng tangan, Instagram, Facebook. Tiba-tiba yang istri udah melapor ke pengadilan. Jangan heran seperti itu banyak kejadian. Fine-fine aja. Pendeta ini baik-baik aja. Jangan heran juga. Gak ada yang kebal. Pekerja gereja, pendeta, semuanya dihabisi iblis di bidang ini. Kalau tidak kuat pondasinya. Kalau nggak kuat. Oleh karena itu saya bagikan sedikit petunjuk ini kepada saudara. Nah berikutnya saya keterangkan sedikit. Dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi ada usaha untuk kita membuat rumah tangga itu berhasil. Tidak boleh hanya berdoa Tuhan damai sejahtera bagi rumah. Itu bagus, itu nomor 1. Tapi apa usaha saya? Saya harus berusaha. Ketika usahaku drop, saya harus berusaha. Yang berikutnya adalah 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi ayat ini menerangkan adalah kalau tidak berusaha memelihara kerukunan, itu jahat di mata Tuhan.
tidak berusaha, saudara hanya mendiamkan, tidak cakapan dengan mertua, saudara jahat di mata Tuhan. Saudara diamkan, tidak enakan dengan menantu, saudara jahat di mata Tuhan. Seisi rumahmu, anakmu stres, depresi, nggak berusaha papa mama, jahat di mata Tuhan. Kita aja lihat piring berantakan, berusaha nggak? Bersihin. Lihat baju berantakan, berusaha nggak untuk dirapiin? Tapi lihat rumah tangga berantakan, apa usaha? Nggak ada usaha. Usaha itu penting. Ini yang mau saya ajak semua teman-teman, Bapak Ibu, supaya saudara nggak hanya diam aja melihat nggak cakapan, nggak enakan, bertengkar terus. Bukan itu desain Tuhan. Lihat luar negeri, mereka bilang lebih enak nggak menikah. Lebih enak punya anabul. Karena anabul lebih mengerti. Punya suami. Lebih parah dari anabul. Kalau istrinya datang, anabul goyang-goyang ekornya. Kalau suami datang, istrinya ketakutan. Perhatikan baik. Ada usaha, saya mengajak sama saudara, ayo hari ini usaha. Saya berterima kasih loh. Saya lihat wajah-wajah saudara seger-seger. Beberapa di antaramu gak makan ini. Aku serius loh, saya melihat ini gereja yang sangat diberkati Tuhan. Tapi beberapa di antaramu kulihat letih dalam pernikahan. Ya saudara, saya kasih tips sedikit-sedikit. Bangkit. Saya percaya kalau saudara mau berusaha, pasti akan Tuhan tolong. Nah saudara coba lihat ciri-ciri keluarga yang kuat. Sebelum saya terangkan ciri-ciri keluarga yang kuat. Yang bahagia. Nah saudara, kenapa pernikahan sulit? Yang pertama menurut saya adalah bahwa perbedaan kita yang banyak. Betul? Suami istri banyak perbedaan, segudang. Yang kedua, tidak adanya model pernikahan. Saya dengan istri, saya bilang sama anak-anak, kami pernah jatuh, pernah hancur, sekarang bangkit. Contoh teladan pernikahan kami. Saya berani bilang sama anak saya, contoh papa totalitas mencintai mamamu. Ingat suami, cintai istrimu totalitas. Coba suami-suami katakan saya mencintaimu totalitas. 1, 2 ya. Ayo pegang tangan, peluk boleh, cium juga boleh. Nah, saudara, ayo ya, saya belum dengar masih saudara seperti bahasa roh. Please katakan sama pasanganmu, coba pegang tangannya. Saya suami yang ngomong ya. Saya katakan saya mencintaimu totalitas. 1, 2 ya. Iya, katakan sama dia, saya fokus hanya untukmu. Ayo loh, the power of fokus dan totalitas. Saya sekarang fokus. Ini bagaimana mau fokus? Yang diliriknya istri tetangga. Ini loh, siapa suami-suami yang pernah melirik istri tetangga? Angkat tangan. Ih, baik-baik jemaat Bapak, baik-baik loh. Saya aja pernah pendeta melirik istri tetangga. Yang namanya mata. Ya kalau lewat depan rumah masa nggak dilirik? Apalagi tetangga. Wah, kalian lebih rohani daripada pendeta yang depan ini. Saya jadi malu menyampaikan ini. Yang kukotbai para malaikat. Nah saudara, banyak perbedaan. Yang kedua, minim teladan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan. Hosea 4 ayat 6 berkatakan, karena engkau menolak pengenalan akan Tuhan, engkau binasa kepada Israel. Karena engkau menolak belajar pernikahan, hancur pernikahan. Karena engkau menolak suami, bagaimana jadi suami yang benar, hancur pernikahan. Karena engkau istri menolak belajar bimbingan pranikah. 14 kali nggak cukup BPN. Saya membina anak saya mau menikah dengan menantu saya langsung. 3 tahun. Ini bulan 4 menikah. Saya habis-habisan. Lebih bagus saya habis-habisan di sini daripada habis-habisan di pengadilan. Capek loh di pengadilan. Gak cukup sekali. Negonya lagi. Oleh karena itu preventif lebih baik dari kuratif. Saudara, saya mau katakan sama saudara, yang berikutnya, yang keempat adalah adanya iblis yang ingin menghancurkan keluarga. Jadi keluarga itu nggak disenangi iblis kalau damai, rukun, melayani. Jadi ada iblis yang ingin berusaha menghancurkan. Perbedaan rumah tangga suami istri itu banyak. Yang pertama itu adalah saudara lihat istri. Istri itu dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Multitasking. Coba lihat ada ibu yang gendong anaknya tangan kiri. Kemudian bisa HP Pak. Seperti ini.
Udah dua kan? Ngomongin lu Pak. Ini ngomong. Dua. Tangan kanan goreng. Tiga loh Pak. Ada BC, ada air di bawah. 4 gosok-gosok. 4 loh. Mertuanya manggil di sana 5. Entar 5, entar ya. Ya mak. Kau diam dulu. Gorengan lagi dilihat. Dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu dengar khotbah saya, pikirannya nggak ke sini semua ini. Belum tentu semua fokus ini. Kalau Pak El sama para majelis, kalau bapak-bapak tidak multitasking. Pada umumnya 70%. Bapak aku yakin lihat dengar khotbahku, pikirannya ke khotbah. Kalau ibu yang sebelah, bisa pikirannya anakku di rumah kayak mana. Oh iya, bapak pikir nggak anak di rumah bagaimana? Anakku udah pulang nggak mikir kan? Itu loh, laki-laki kan kalau nonton bola aja gol. Kalau istri dengar khotbah ini, apalagi hujan turun, jemuran, aduh jemuran Tuhan, oh tolonglah jemuran. Suami nggak pikir mau basah, mau banjir rumahnya, pokoknya lagi dengar khotbah. Kenapa? No multitasking. 70% wanita multitasking. Mungkin 30% ada laki-laki yang multitasking. Saudara, banyak perbedaannya lah saya sampaikan. Belum lagi masalah bahasa. Perempuan itu bahasa perasaan. Satu waktu kalau kita bahasa logika, bahasa perasaan ketika saya telat ngajak dia nonton, "Mah, kita jadi nonton enggak?" Dia jawab, "Tidak. Karena saya telat." Sorry dong, saya telat, ada pelayanan, ada konseling. Jadi enggak nonton? Tidak. Saya lihat kamus besar bahasa Indonesia, tidak artinya tidak jadi, kan begitu. Saya pergi Pak, keluar, pulang-pulang disalibkan dia saya saudara. Rupanya bagi istri, bagi wanita Pak, dengar arti tidak bagi mereka, bujuk aku, rayu aku, berjuanglah, sabarlah, lakukan sesuatu, maka bisa berubah mereka. Jadi bagi mereka tidak, belum tentu tidak. Ingat ya, masalah rumah tangga kan soal lama. Masalah rumah tangga gak banyak, keuangan, komunikasi, hal-hal itu aja, 2, 3, 4, ini udah hebat. Kita aja gak belajar, blow on terus. Masalahnya sama. Istriku pernah bilang, masalahnya sama. Papa ini gak belajar terus katanya. Oh iya pula ya, gak belajar saya. Gak banyak masalah rumah tangga. Saudara, pada bulan depannya mau janjian ke mall jalan. Mak, jadi gak kita janji jalan? I'm sorry. Itu menit 8.55 menunjukkan waktu ya. Aku agak, ya maksudnya berapa lama sampai angka berapa maksud saya. Saya tahu itu waktu, tapi 9:15. Oh, oke, baik, saya harus press. Nah saudara yang saya kasihi, bulan depannya dia bilang, nggak jadi kita ke mall. Wah, saya cuci piring. Saya ngepel. 15 menit loh Pak, ngambil hati. Ngadep lagi sama dia, "Ma, jadi nggak kita ke mall jalan-jalannya?" Katanya, cobalah. Awalnya dia bilang tidak. Tapi ketika aku udah berusaha, berjuang, ku bujuk. Jadi dengar ya, kalau istrimu diam, belum tentu artinya tidak. Kalau dia tidak, belum tentu artinya tidak. Dan istrimu tertawa, belum tentu bahagia. Ada loh istri tertawa, mati kau. Nah saudara, bisa loh Pak. Ajab kau kan, hancur. Gua bilang jangan iakan usaha itu dengan dia. Itu bukan ketawa bahagia Pak. Kalau laki-laki kayak bapak ketawa kan karena bahagia. Istri bapak ketawa belum tentu bahagia Pak. Bandal katanya. Ambil ketawa itu, matilah kau katanya. Ambil ketawa lo bilang mati. Jadi mereka nangis pun belum tentu sedih. Jadi kan aneh. Berarti yang dinikah itu makhluk. Memang betul serius loh. Kalau nggak tahu bahasa mereka itu sulit kita saudara. Waduh, banyak hal perbedaannya. Saya tidak akan tambahkan di situ. Saya akan ajak sama saudara. Apakah saudara menikmati suasana keluarga? Apakah saudara memiliki komunikasi yang baik dalam keluarga? Apakah saudara keterbukaan dalam keluarga? Apakah keluargamu saling membangun dalam keluarga? Adakah nyaman dalam keluargamu nyampaikan pendapat? Generasi sekarang konseling bicara ke AI. Kasus di China, anak remaja konseling stres mau bunuh diri. AI bilang, ketika dia bilang aku mau lompat gedung tinggi, AI bilang lompatlah. Dan serius dia lompat, viral di China.
Viral. Kenapa? Papanya ketika anak gadisnya ngomong, langsung papanya bentak meja. Ikut apa kata papa. Nggak nyaman putrinya nyampe isi hati. Komunikasi yang terpenting mendengar. Yang paling sulit itu mendengar, tapi itu yang terpenting. Dan istri, saudara akan bahagia dan sembuh luka batinnya kalau suami mendengar. Pastikan bapak-bapak, coba sama-sama pegang telinganya, 1, 2, 2, 3 ya. Yang bapak-bapak katakan, Bapa di sorga, telingaku ini kupersembahkan bagimu. Siap mendengar keluh kesah, curhat istriku. Amin. Oh, udah kuat itu pulang dari sini. Nah, nanti kalau di mobil, enggak, dengar aja. Padahal nanti bapak-bapak nggak kasih solusi. Tanya sama dia, udah siap mak? Katanya, coba siap. Kita nggak ada kasih solusi, dia hanya dengar-dengar aja udah siap. Artinya apa? Kebutuhan istri itu didengar. Saya ajak setiap saudara, punyalah rumah tangga yang enak ngomong gitu. Ini quality time, family time, tapi gadget. Gimana? Kami quality time, suami istri, tapi di mall istri pegang gadget, suami pegang gadget. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ini kan keluarga gila ini begini. Gadget bisa bikin gila loh. Kami kalau family time, kami baru dari Bali, saya bilang sama anak-anak, kita udah terbiasa. Sekarang kita family time. Handphone tengah. 1 jam, 2 jam. Selesai, pakai HP lagi. Kan nggak mati kita 2 jam nggak pakai HP. Ini beberapa di antara saudara kan tangannya sudah seperti korslet begini terus. Nah. Entah apa yang diapakan dia. Padahal tagihannya nggak belum dibayar-bayar itu. Coba matikan HP, nanti pulang dari sini coba family time. Praktek dong. Bilang sebelahnya, praktek ya. Nanti kalau ngomong istrinya, lihat mulut istrinya. Udah miring atau asimetris atau simetris. Please, itu nampaknya sederhana. Dengarkan perasaannya. Oh saya begitu. Saya pergi ke Bali, pergi ke Turki, saya bilang bukan masalah pergi luar negerinya. Sama saya biasa aja. Danau Toba dengan Turki, is oke lah beda pandangan. Tapi bersama kalian ini loh. Di mobil ngomong. Ulangan, nama 4 dikatakan berulang-ulang saat di mobil. Sikit-sikit nyampe firman sama anak-anak. Saya senang karena belum selamanya aku dengar mereka. Sampai di Medan pelayanan banyak sekali. Tapi at the time saya habis-habisan fokus mendengarkan istri saya. Kalau istri saya ngomong sekarang saya fokus total. Karena pernah loh Pak El, saya pura-pura dengar. Baru bilang dia, coba ulangi apa yang kubilang. Ketahuan dalam hatiku. Bahkan ku tambah drama sedikit, gini-gini sedikit aku. Kita coba ulangi apa yang kubilang. Oh Tuhan, Roh Kudus tolong, apa yang dibilang tadi ya. Otakku udah lari kemana. Oh sekarang tidak, sangat fokus. Katakan sama-sama, saya sangat fokus kepada pasanganku. 1, 2 ya. Demikian juga istri kepada suami. Jangan main-main gadget-gadget terus. Coba praktekkan itu saudara. Saudara nikmati keterbukaan. Berani bertanya, Hani gimana perasaan? Jimmy gimana perasaan? Masih anak saya SMP. Dia bilang, nangis dia. Kenapa Jim? Ini lagi holiday. Breakfast di restoran. Kita gimana perasaanmu dengan keluarga? Satu aja yang ku mau Pak. Jangan bertengkar lagi. Waduh, saya nangis juga terlibat. Saya peluk dia nangis. Rupanya banyak anak letih melihat papa mama bertengkar. Itu udah long time ago. Saya janji sama Tuhan, ku matikan egoisku. Istriku mau marah kemana, gimana pun gak pernah aku lawan sampai Yesus datang. Sama Tuhan itu. Saya janji, kalau kami kan sumpah dokter kan gini. Ada pendeta sebelah. Janji dokter. 1. Oh saya lebih hebat lagi. Janji kepada istri. 1. Kalau dia marah-marah ke saya tidak pernah melawan. Saya akan cuci piring. Betul loh Pak. Asal dia marah, piring semua bersih, semua selesai kubah. Di video kan dia suami ganteng. Dikirim ke grup keluarga. Serius. Suami bodoh melawan istri. Istrimu sekutu bukan seteru. Suami itu harus lebih banyak mengalah. Karena istrimu lebih banyak tekanan mental.
3 anak. Anak pertama nanya, "Pa, jadi nggak jalan-jalan tahun depan?" Tanya mama. "Besok makan apa?" Anak kedua tanya apa? Apa jawabnya? Mama. Anak ketiga, "Mana sepatuku?" Apa kata bapak? Tanya mama. Anjing mertua hilang, tanya mama coba. Cobalah, ikut anabul hilang, tanya mama. Maka Pak, emosi istri itu penuh loh Pak. Maka tiba-tiba suatu waktu istriku bisa menjerit, "Kalau mati aku, matikan semua." Kami semua tiga diam, aku sama anak-anak diam semua. Piring aku pikirkan, belanja aku pikirkan, uang sekolah aku pikirkan. Pantas rupanya bisa gila istri ini, saudara. Saya semakin disadarkan, Tuhan, aku sayang sama dia. Aku tidak pernah melawan dia. Ada seorang bilang sama saya, "Pak Pendeta ini DKI." Enggak, aku dari Sumut. Saudara, masukku dibawa ke tiap istri. Bapak itu dikendalikan, ini pelayan gereja loh. Racun dipakai iblis loh dia. Waktu aku bertengkar, racun itu masuk, menggema. DKI, lawan. Ku lawan. Berantakan, kau ambil kelas kecil. Aku emosi sekali, a long time ago. 20 tahun yang lalu lama. Saya lempar gelas ke lantai, dia ambil di dapur tempat gelas buah itu yang besar Pak. "Kau yang kecil, aku yang besar." Waduh, ini guruku salah. Yesus bilang petunjuknya apa? Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini aku berguru yang salah. Untung pelayan itu udah pergi, keluar. Waduh, hati-hati, jangan berguru dengan yang salah. Saudara, bergurulah dengan firman Tuhan. Ku jamin rumah tanggamu surga. Yakin saya, saudara akan bilang, "Hei, enak sekali berkeluarga ini." Sekarang banyak orang kan, kapan pasanganku mati? Ambil segera, supaya aset segera sama aku. Dan aku bisa menikah dengan sah. Serius, ini banyak istri-istri minta suaminya, "Tuhan, ambillah suamiku daripada diambil pelakor, lebih bagus kau ambil." Miliki komunikasi, amin. Miliki ngomong anak-anakmu, curhat isi hatinya. Dengar siapa orang tua yang mau berjanji pulang dari sini, dengar apa kata anak-anak, dengar. Ya, nggak usah ngomong kita ngomong, nggak perlu ngomong, dengar aja. Nanti anak-anakmu bilang, "Papa, I love you. Mom, I love you." Mendengar itu adalah pelayanan. Mendengar itu menyembuhkan orang yang terluka. Ketika dia menyampaikan isi hatinya, saya nggak mau 2 jam mama ngomong. Telingaku cukup kuat. Ku urapi kalau udah mulai capek, Tuhan tolong. Kadang-kadang capek juga karena apalagi yang dibicarainnya adalah iparnya, kakakku. Sama mamaku, mertuanya. Aduh, Tuhan tolong. Kalau topik lain kan nggak apa-apa ya Tuhan. Ini topiknya kakakku. Kayak mananya kalian sekeluarga ya? Sekeluarga pula, ya Tuhan tolong. Udah mulai panas, oh Roh Kudus, bahasa roh saya, oh tolong Tuhan. Kalau topik yang lain nggak apa-apa Pak. Ini topiknya mamaku soalnya. Kok kayak gitu mama itu ya? Pengertian sama menantunya. Oh tolong Tuhan. Suatu waktu Bu pernah bertengkar mamaku dengan istriku. Sebelah kanan mamaku, sebelah kiri istriku. Di sana tempat lahirku, di sana tempat lahir beta. Kan dari mamaku kan, dari rahimnya Trot. Tahun 70, keluarlah Suheri Gultom. Di sini tempat lahir. Alkitab bilang, pilih teman sampai mati. Hai laki-laki, tinggalkan ayah ibumu, bersatulah dengan istrimu. Keluargaku selamat. Banyak suami pilih mamanya, cerai. Hai suami-suami, istrimu number 1 setelah Tuhan Yesus. Harus, mau gak suka segudang keluarga mertua, keluarga iparnya, biarkan dan doakan, berusaha damai. Dan puji Tuhan, hanya sebulan gak suka-suka, tiba-tiba baikan lagi, makan lagi, ketawa lagi. Kalau sempat kupilih mama aku, cerai gak kami? Cerai. Itu yang ku layani banyak. Ini lagi mau menikah dia bulan 4, suaminya lebih pro ke mamanya. Terang-terangan, kau baru jumpa aku. Mamaku, tempat lahirku, 28 tahun aku dibesarkan dia. Kamu baru jumpa dengan aku. Mamaku nomor 1 dari kau. Pak Pendeta, gimana kalau dia bilang begitu? Saya bilang, hati-hati. Pernikahanmu bisa berujung cerai. Pasti cerai. Saya udah jumpai kasus bab seorang suami yang lebih mengutamakan mamanya daripada istrinya. Akan hancur. Ya, miliki komunikasi yang enak, yang saling membangun ketika mentalnya capek. Drop, angkat dia. Topang, papa mama. Berikutnya, 4 jenis orang meresponi masalah. Yang pertama ada orang kalau ada masalah, fight. Yaitu dia
dengan menyerang, fighting. Siapa di sini yang F1, yang pernah kalau ada masalah suaranya kuat, apa mama? Rupanya istri juga pasukan Amerika F1. Mau apa? Wah, istriku F1 loh. Aku pun masih ada F1-nya tapi nggak terlalu begitu kuat. Jadi istriku Pak, kalau dia lagi marah, ku jawab, oh lebih marah. Kayaknya ada yang sejenis dengan aku ini, nah saudara ya. Kayaknya ya, pandangannya aku lihat kayak mirip gitu loh. Kayaknya kok senasib aku dengan pendeta Suheri ini ya. Oh Tuhan, cukup menderita memang hidupmu. Ada loh model begitu Pak. Kan ada model suami yang membentak istrinya diam. Istriku nggak model gitu. Papa makin bentak aku makin lawan. Dia langsung terang. Papa suara kuat, aku lebih kuat. To the point kan permainan kan jelas. Alkitab petunjuk apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Kolose 3:19, hai suami, jangan kasar kepada istrimu. Wow, petunjuk itu saya pegang. Jadi kalau dia suaranya agak kuat, ini perempuan ini kan makhluk emosional, makhluk perasaan, makhluk hormonal yang jungkir balik hormonnya. Tiba-tiba ketawa, habis itu nangis, habis nangis ketawa. Nonton drakor nangis, lihat suami nggak makan nggak nangis-nangis. Betul nggak saudara? Aduh, saya pernah bilang, mama nangis saja kau sama drakor itu. Aku belum makan. Iya Pak, sedih kali Pak. Jadi nggak ini cerai? Maksudmu kalau cerai menikah samamu? Jangan gitu dong. Sejelek-jelekmu tetap bagus suamimu. Saudara, saya mau katakan, ada di sini yang sama kayak saya tipe F1? Itu orang yang F1 yang masih meledak-ledak, itu adalah luka batin. Hati terluka, kepahitan, kecewa. Itu jelas, siapapun leader, bukan nggak boleh tegas, kasar nggak boleh. Katakan tegas boleh, kasar jangan. Itu loh. Saudara, orang yang masih kasar itu luka. Lihat bangsa kita banyak terluka, gampang demon, anarkis. Segudang yang luka di bangsa ini. Luka karena politik, luka karena keluarga. Banyak sekali. Saya mau katakan orang yang masih suaranya kuat-kuat itu terluka. Please, saudara minta kesembuhan dari Tuhan. Tinggalkan F1. Aku sudah lama alumni F1. Aku gak mau lagi F1. Waduh, suara kuat, dia kuat. Pernah lagi jam 1 pagi, rumahku kan dekat rumah sakit. Dokterku masih aktif. Jam 1 pagi paling gak enak berantem. Makanya setan ini tahu waktu lah ya. Ini gak tahu waktu loh. Menjelang khotbah lagi pernah berantem Pak. Menjelang khotbah, Pak El gak pernah ya. Baik Pak El. Ya Pak menjelang khotbah. Oh menjelang khotbah Pak. Di gereja metodis saya khotbah di Hang Tua. Di mobil bagus-bagus berangkat. Tiba-tiba di mobil ada topik setan. Tahap masuk lintas. Langsung ngamuk kami di mobil. Jumpa di depan sama pendeta metodis. Buka pintu. Shalom Amang katanya. Gue cubit dia. Ya shalom. Gue bilang. Terus istriku duduk depan Pak. Aku kok di depan. Oh Tuhan matilah aku. Sempat ku bilang kasihlah sesamamu. Istriku bilang Allah. Bacot. Waduh pas mau khotbah Pak El. Aku pegang tangan. I'm sorry. Please. Maksudnya tolong aku. Jangan pelototi. Hilang nanti. Kalau ini Pak El aja pelototi aku udah mulai gugup tadi. Kalau udah ketawa kalian lancar lagi balik. Puji Tuhan. Artinya maksud saya adalah tinggalkan F1. Ada orang tingkat yang kedua. Dia masuk flight. Udah gak perlu melawan kau. Dia pergi laki-laki lain. Ada orang yang istri lari dengan berondong. Lari dengan laki-laki lain. Ada suami lari dengan wanita lain. Flight. Lari narkoba. Lari alkohol. Banyak. Masalah rumah tangga stres. Dia pergi ke sana. Lari dia ke sekretarisnya. Sekretarisnya gak pernah. Suaranya kuat-kuat. Udah makan Pak? Mau buat kopi? Gulanya sedikit, banyak, pakai susu atau tidak? Jumpa istrinya, mau aku makan kau? Kata cobalah. Beda loh. Di sana ngomong mau goreng Indomie atau mie kuah. Jumpa istrinya, berku goreng kau nanti. Macam-macam kau goreng. Kau lawan aja aku goreng kau. Ada yang fly, ada yang freeze, mati rasa, beku. Ku pegang ya. Ku pegang tangan istriku, ku tanya, Ma terasa enggak? Enggak ada terasa. Pernah enggak Bapak pegang? Pegangan begini bagus. Masih ada rasa enggak itu? Tandanya bagus. Ada pasangan pegang tangan istri bilang enggak terasa lagi. Matilah ku Tuhan, 4 kali kok enggak terasa. Kenapa? Rupanya dia capek lihat saya loh, letih lihat saya.
freeze, mati rasa. Silent dia. Lama-lama ini bisa frustrasi dan ada yang bunuh diri dan ada gangguan jiwa. Harusnya F4. Face. Katakan face. Hadapi baik-baik. Sama-sama katakan hadapi baik-baik. Bicarakan baik-baik. Intonasi baik-baik. Di tempat yang baik-baik. Doakan baik-baik. Hasilnya baik-baik. Amin. Jadi yang saya lakukan di akhir khotbah saya. Bahannya banyak sekali soalnya. Saya berdoa, Tuhan obala saya, aku diselamatkan. Sama-sama katakan satu ya, Tuhan obala saya, satu dua ya. Ayo semualah, masih ada juga melotot-lotot saya. Ya memang saya dari Medan Bu, beginilah suara saya, beginilah gaya saya. Katakan sama-sama, Tuhan obala saya, satu dua ya. Pegang ini, satu dua ya. Tuhan obala saya, satu dua ya. Supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan, pasanganku diselamatkan, besanku diselamatkan, keluarga mertuaku diselamatkan. Bilang sebelahnya, Ma, aku yang perlu berubah. Coba bilang sama istrinya, Ma, aku yang perlu berubah. Nah, iya, jawab, aku yang perlu berubah. Istri juga bilang apa? Aku yang perlu berubah. Tapi ku dengar tadi kalimat di sini, betul, memang kau yang harus berubah. Kata, ini salah, please don't do it. Istri udah baik-baik ngomong tadi, Pak, aku perlu berubah. Memang. Kau rusak. Aku pun nyesal kok aku pilih kau. Nggak tahu dari mana daerah suara-suara itu ada. Memang aku pun gak bisa tahu kok kamu pula yang kupilih ya. Dari sekian banyak mantan-mantanku. Aduh Tuhan. Waktu bertengkar itu kan mantan-mantan keluar terus. Betul gak? Saya pernah loh kayak gitu. Lagi bertengkar stagnasi. Habis-habisan. Mantan SMA, mantan-mantan di kuliah. Ada loh mantanku dokter juga. Nangis-nangisan putus. Waduh, kenapa nggak ke dia? Itu setan ya, itu setan ya. Jangan, iblis itu. Yang sekarang ini adalah dari Tuhan. Setiap yang sudah diberkati, itu berasal dari Tuhan. Di akhir khotbah bagaimana memiliki keluarga kuat, dengan cepat aja 1 menit, 2 menit. Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang berdoa. Kalau mau kuat, Yesua 24 ayat 15, seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Yang paling indah bagi saya bukan ke Bali, bukan ke Eropa. Tapi berdoa dengan keluarga. Waktu ku pegang tangan istri. Ku pegang tangan anak-anakku. Karena beberapa orang meninggal muda. Meninggal cepat sepupuku. Tiba-tiba serangan jantung baru 4-3 tahun. Padahal dia dari Amerika main golf, guru golf. Dan tiba-tiba dia meninggal. Dan saya berkunjung melayat. Saya lihat istrinya masih muda, anaknya 2 masih muda. Kadang-kadang tangan yang kepegang itu bisa beku, mati. Lagi bisa kau peluk-peluk. Anak-anakku, aku berangkat kemari, aku peluk. Perempuan, laki-laki, aku peluk. I love you so much. Harus sering papa mama ucapkan satu sama lain, I love you. Mana tahu ini hari terakhir. Besok kita gak ketemu lagi. Saya hak, saya peluk, saya nikmati. I love you so much. Kita nggak hidup abadi. Besok pun kita nggak tahu hidup atau mati. Berdoa penting. Yang kedua adalah saling mengasihi antar anggota keluarga. Sangat terberkati kalau suami sayang istri, istri menghormati suami. Saling mengasihi. Doa saya yang kedua ini. Saya katakan nama Tuhan. Tuhan, mampukanlah saya mengubah apa yang dapat kuubah. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Tuhan, mampukanlah saya mengubah apa yang tidak dapat kuubah. Yang kedua berikutnya, Tuhan mampukanlah saya menerima apa yang tidak dapat kuubah. 1, 2 ya. Tuhan mampukanlah aku menerima apa yang tidak bisa kuubah. Masa lalu tidak bisa diubah. Betul? Masa lalu. Pasanganmu tidak bisa diubah. Mertuamu gak bisa diubah. Besanmu gak bisa kamu ubah. Dan jangan pernah mencoba mengubah manusia. Bukan tugasmu. Tugas Tuhan. Tugasmu mengubah dirimu. Sejak aku mengubah diriku, rumah tanggaku sorga. Sama sekali tidak ada bertengkar. Bertahun-tahun. Saya bilang ini sorga. Damai, sukacita. Kalau aku pergi kemari, aku kepingin pulang ke rumah. Kalau neraka, mana kepingin aku pulang ke rumah. Kalau bisa lama-lama di kedai kopi. Udah istriku tidur, aku baru datang tidur. Berkeluarga itu enak, indah. Saudara, berikutnya saling mengasihi. Sebagai suami, sebagai kepala keluarga, jadi teladan. Baik suami-suami,
Ayah, katakan saya teladan dalam keluarga. 1, 2 ya. Nanti kan makannya, kuat sedikit lah suaranya. Saya teladan, pas bagiannya, saya teladan dalam keluarga. 1, 2, 3. Bilang sama pasanganmu, sama istrimu, Ma, aku teladan hidupmu. Ya Tuhan, nggak ikhlas begitu. Ya harus berani dong mengatakan aku teladan. Saya berani bilang sama anak saya, sama istri saya teladan hidupmu, contoh teladan saya. Yang kedua dikatakan seorang suami dikatakan mengasihi istrinya. Suami-suami katakan saya sangat mengasihi istriku. 1, 2 ya. Kalau dekat pasanganmu peluk lu dia, peluk. Cium pipinya katakan I love you so much. Iya, oke? Romantis lah. Jangan istri orang segar kau pegang, istri sendiri tidak. Ada istri yang suami kurang kerjaan. Istrinya jarang dibuatnya ketawa, istri orang lain ketawa terus dibuatnya, saudara, cobalah. Sampai pulang ke rumah istrinya disalibkan. Jangan ya Pak ya, buat dia ketawa terus. Supaya awet muda dan panjang umur. Yang ketiga, suami itu kan hidup bijaksana dan menghormati istri. Katakan suami-suami sama istrinya, aku menghormatimu. Ya makin lama makin ngomongkan, aku makin lama khotbah, please. Yang berikutnya, tidak menyakiti hati anak dan mendidik anak dalam ajaran kasih. Jangan pernah ajaran Tuhan, jangan pernah pukul anak-anakmu, jangan pernah bentak anakmu, please. Separah-parahnya, secapek-capeknya dirimu, jangan pernah bentak anakmu. Bentakan itu merusak mental, merusak sarafnya, sel memorinya. Please don't do it. Secapek apapun, jangan pernah nada bentak. Tegas boleh, bentak tidak boleh. Itu viral di TikTok saya. Saudara yang berikutnya, istri tunduk kepada suami. Ayo istri bilang sama suami, Pak, aku tunduk padamu dalam segala hal. 1, 2, ya. Aduh Tuhan, kok ini gak ikhlas banget. Jadi gimana lesnya gak berhasil. Mengucapkan aja gak bisa, apalagi melaksanakan. Teorinya dulu berhasil kan. Baru praktek. Ulangi ya. Ini kok bisa nikah ini kemarin. Bagaimana ceritanya? Pak, aku tunduk padamu dalam segala hal. Coba pegang tangan suamimu, lihat wajahnya. Coba suami lihat wajahnya, videokan. Ambil. Oke ayo, istri ucapkan 1, 2 ya. Oh Tuhan, enggak satu pun ku dengar dengan jelas. Tuhan tolonglah mereka ini. Tuhan, apa yang terjadi dengan kalian? Kurasa kau tandukilah suamimu selama ini. Oh Tuhan Yesus, untunglah kau kirim aku kemari Tuhan. Tuhan menolong mereka istri-istri yang suka menanduk suaminya. Jangan ya, hormati ya, tunduk ya. Kalau engkau memberikan teladan tunduk, nanti putrimu pun tunduk kepada suaminya. Kalau engkau tidak tunduk kepada suamimu, anakmu tidak tunduk kepada suaminya. Tabur tuai. Pernikahanmu dicontoh anakmu 80%. Persis 80%. Kejar ketertinggalanmu. Ini banyak yang gak lulus. Perlu ujian ulangan. Atau mungkin karena malu mengucapkan, tapi hatinya, aku sangat tunduk padamu. Kalau kau bilang A, pasti A. Yang terakhir adalah dikatakan istri murni, saleh, dan mengutamakan manusia batiniah. Jadi ibu-ibu lebih suka batiniahnya daripada ke salon. Ini enggak salon, pedikur, manikur, tekukur, terlalu banyak. Sementara di hatimu benci lihat mertua, benci lihat ipar, mau dimatikan iparnya. Lihat suami mau disalibkan, oh please deh. Penuh kebencian, geram. Tidak, istri, mahkotamu bukan rambut. Mahkotamu hatimu. Hatimu damai, tentram, mengampuni, mengasihi. Yang berikutnya adalah istri dikatakan hidup setia. Katakan sama suamimu, coba bila pegang tangan suamimu, tatap. Kalau nggak berani tatap berarti nggak setia. Bilang sama suamimu, aku setia hanya padamu. Apa? Iya. Tatap, bukan aku yang ditatap, Bu. Ngapain? Jangan setia samaku, istriku sudah ada. Coba, ini yang ditatap istri orang loh. Coba tatap suamimu, bilang, karena ada loh istri yang selingkuh. Bukannya suami selingkuh sekarang, istri. Imbang, mereka mengejar ketertinggalan katanya. Ayo istri bilang sama suamimu, aku setia hanya padamu. Ayo, 1, 2 ya. Kok berat kali mengucapkannya Tuhan. Please deh, tolong Pak Gembala, Pak El, undang lagi saya. Ulangan. Anak-anak hormat terhadap orang tua. Saya undang tim musik untuk bangkit berdiri. Anak-anak menghormati orang tua. Ingat, anak-anak menghormati orang tua, dia akan sukses di bumi, panjang umur. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi keluarga yang diberkati.